Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Aisyah. Saya sedang studi di STEMIK Hang Tuah Pekanbaru semester 2. Di pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan cara penggunaan SPSS korelasi, di mana untuk menguji ada atau tidak adanya sebuah hubungan serta arah hubungan dari dua variabel atau lebih. Nah, sebelumnya kita harus mendownload terlebih dahulu aplikasi SPSS di Google. Aplikasi ini ada beberapa macam, seperti yang saya gunakan sekarang adalah SPSS 22, ada juga yang 24, bahkan juga ada yang 25, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang SPSS korelasi. SPSS korelasi ini adalah merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya hubungan serta arahan hubungan dari dua variabel atau lebih. Korelasi yang akan dibahas dalam pelatihan ini adalah korelasi sederhana Person dan Spearman, lalu korelasi partial dan korelasi ganda. Kemudian kita buka aplikasinya, aplikasi SPSS yang seperti saya bilang tadi, saya menggunakan aplikasi SPSS yang 22. Lalu setelah aplikasi terbuka seperti ini, akan ada dua aplikasi ya, atau dua dokumen. Yang pertama itu untuk input data dan yang kedua itu untuk hasilnya. Nah, untuk memasukkan data yang kita punya, kita harus membuat namanya dulu, nama tabelnya dulu di sini. Nah, untuk membuat nama di data view, kita harus membuat namanya dulu terlebih dahulu di variable view. Karena variable view itu untuk pengisian nama ya. Sementara kalau data view itu untuk memasukkan angka atau data kita gitu. Kita buat dulu yang pertama. Itu judulnya seperti modul kita. Yang pertama itu kita ketik belajar dulu, ketik di kolom nomor 1. Lalu kita klik lagi di bawahnya itu presentasi. Nah, setelah kita mengetik belajar dan presentasi di kolom 1 dan 2, setelah itu kita rubah yang desimalnya ini ke angka 0. Kedua-duanya. Angka 0 dan buat yang satunya lagi ke angka 0. Selain itu kita abaikan aja. Fokus pada desimal dan nama kolom yang mau kita buat untuk data view gitu. Nah, hasilnya seperti ini, akan seperti ini hasilnya. Karena untuk mempersingkat waktu dan videonya juga, saya sudah membuat datanya terlebih dahulu untuk mempersingkat videonya biar gak kelamaan. Jadi yang ini kita cancel aja. Jadi saya simpan modulnya itu di dokumen untuk supaya bisa lebih cepat dan lebih gampang. Setelah proses yang tadi, kita masukin data seperti biasa ya. Masukin datanya semua dari nomor 1 sampai datanya habis. Setelah itu baru bisa mengerjakan ke step berikutnya. Nah, ini saya sudah buat dua data. Yang pertama data belajar dan presentasi tadi, dan yang data yang kedua ini ada 3 kolom tadi ya. Nah, yang ini kita hapus saja, yang tadi kita hapus saja karena kita udah punya data yang saya simpan sebelumnya. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah untuk uji normalitas. Nah, pada uji normalitas ini kita klik analyze, habis itu descriptive statistik, habis itu baru explore. Setelah klik explore keluar seperti ini, kita pindahkan dia yang datanya tadi ke dependent list. Dua-duanya yang belajar dan prestasinya kita pindahin ke dependent list. Setelah itu kita klik plot. Di sebelah kanan ada tulisan plot. Lalu kita klik plot. Setelah klik plot, kita centang, yaitu centangnya namanya normality plot with dots. Kita klik itu di centangnya. Habis itu kita
continue, habis itu baru oke. Nah, secara otomatis datanya akan keluar seperti ini. Ini namanya interpretasi normalitas ya. Akan keluar seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa close untuk melihat tahap analisis lagi. Habis itu kita close aja. Kalau mau disimpan boleh, atau tidak mau disimpan juga tidak apa-apa. Kita close aja. Nah, selanjutnya kita akan ada di tahap analisis. Yang pertama kita klik dulu yang kayak tadi, analyze, habis itu correlate, habis itu baru kita klik lagi buff light. Setelah muncul seperti ini, kita pindahkan semuanya datanya ke variabel ke sebelah kanan, ke semuanya ya. Setelah sudah dipindahkan, kita klik OK. Nah, secara otomatis datanya juga akan keluar seperti ini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menguji experiment-nya ya. Yang pertama kita klik analyze, habis itu correlate, habis itu buff right. Nah, di sini saya sudah buat tadi, cuman nggak kerekam. Saya ulang lagi. Di sini kita klik yang ini. Kita klik yang experiment-nya. Nah, habis itu kita oke-kan, muncul datanya seperti ini ya, data experiment-nya. Nah, setelah itu kita boleh close lagi. Setelah kita baca dan kita dapat apa hasilnya, kita boleh close, disimpan juga boleh. Sekarang kita akan ke data yang ketiga. Di data yang ketiga ini kita juga akan melihat analisisnya, sama seperti tadi. Kita klik dulu analyze, habis itu kita klik correlate, habis itu partial, karena kita mau cek korelasi partialnya. Nah, tadi ini juga udah saya coba, cuman karena saya nggak kerekam, saya ulang lagi, saya pindahin lagi ke kiri semuanya. Nah, di sini cara pemindahannya sama aja ya, kayak yang sebelum-sebelumnya, karena datanya mau dipindahin ke variabel. Nah, di sini kita pindahin yang salesnya ke variabel dan juga promosinya ke variabel ke sebelah kanan. Begitu. Kita klik aja. Nah, untuk outletnya kita letakkan di controlling for. Nah, setelah itu baru kita klik OK. Setelah klik OK, kita bisa langsung dapat output partialnya di sini. Nah, kita lihat interpretasi sama dengan korelasi person dan Spearman. Nah, di sini ada kelihatan ya. Setelah itu boleh kita close lagi, boleh disimpan, boleh enggak, karena kita akan menguji korelasi ganda. Korelasi ganda. Sama kayak tadi, kita klik analyze, habis itu kita klik di sini ada tulisannya regression, habis itu linear. Setelah klik, sama seperti tadi saya sudah coba, cuman karena nggak kerekam saya ulang lagi. Nah, setelah itu kita klik, kita pindahin lagi ke kolom yang sebelah kanan ya. Kita klik seperti yang saya tunjukkan ini, kita klik. Setelah itu sama, tinggal di-OK-kan aja dan kita tunggu hasilnya keluar. Nah, setelah itu hasilnya keluar seperti ini. Kita cek di bawah ya. Untuk korelasi ganda yang digunakan hanya output model summary, lihat konvensi R di output, yang lain diabaikan aja. Kita abaikan aja karena kita hanya berfokus pada korelasi ganda, seperti itu. Ini bisa kita close lagi karena kita akan menguji regresi sederhana. Kita pakai data yang nomor 1 tadi yang ada belajar representasi. Nah, yang ini kita klik analyze. Habis itu kita klik lagi regression, habis itu linear karena di sini kita mau klik regresi sederhana.
kita pindahin lagi ke kanan, ke kiri dulu ya. Nah, baru kita pindahin lagi yang presentasinya ke dependent dan yang belajarnya ke independent. Setelah itu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasil dari outputnya ya. Output interpretasi regresi sederhana. Seperti ini. Nah, setelah itu kita coba lagi di data yang kedua, di data yang ada 3 kolomnya ya. Kita juga ingin cek regresi gandanya. Kita close aja seperti tadi, boleh disimpan boleh enggak. Kita close. Nah, setelah itu kita pindah lagi ke kolom yang ini. Setelah itu kita klik seperti tadi, analyze, habis itu kita klik regression, lalu linear. Kita pindahin dulu yang ke kiri. Nah, karena ini tadi sudah saya cek, mohon maaf karena nggak ke record, jadi saya ulangnya manual aja seperti ini ya. Nah, setelah itu kita pindahin dependentnya dan independentnya. Yang sales kita pindahin ke dependent, dan yang promosi dan outlet kita pindahin ke independent. Lalu setelah itu kita klik statistik. Setelah klik statistik, di bagian kanan ada tulisan collinearity diagnosis, itu kita centang, lalu continue, habis itu OK. Setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya di sini, nih otomatis keluar ya hasilnya. Tuh korelasinya, persamaan garisnya, ada signifikan model persamaan regresi, dan multikolinearitasnya, semuanya ada di sini ya. Baiklah, sampai di sini dulu saya mempresentasikan atau menguji data tabel atau variabel menggunakan SPSS korelasi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.